warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih bersama kami yang akan sedikit memberikan ilmu tentang aplikasi trigonometri dalam bidang teknik. Sebelum melangkah ke materi, langkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Alfiani Bersyada Dan saya Arina Fakulina Farani. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Hasyim Asy'ari dengan dosen pembimbing untuk matkul matematika kejuruan yakni Bu Novia Dwi Rahmawati, SSI MPD. Oke, semoga yang kami akan sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Sudah siap belajar? Langsung next ya. Nah teman-teman, apa sih yang mau kita bahas? Masih ingatkah kalian semua dengan materi trigonometri? Kalau lupa, saya ingatkan ya. Jadi, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang perbandingan ukuran sisi-sisi pada segitiga apabila ditinjau dari salah satu sudut segitiga tersebut. Nah, sudut yang digunakan dalam trigonometri adalah sudut siku-siku, di mana besarnya adalah 90 derajat. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke materi aplikasi trigonometri dalam bidang teknik. Kali ini yang diambil adalah pertama di teknik triangulasi, ini dalam ilmu astronomi dan geografi, dan yang kedua dalam bidang teknik sipil. Langsung next ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang aplikasi trigonometri dalam bidang geografi dan navigasi. Dalam bidang geografi, tabel trigonometri diciptakan lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk perhitungan dalam astronomi. Bintang-bintang dianggap tetap pada bola kristal dengan ukuran besar dan model yang sempurna untuk tujuan praktis. Jenis trigonometri yang diperlukan untuk memahami posisi pada bola kristal disebut trigonometri bola. Lalu untuk bidang navigasi, dari mana sih kita bisa tahu jarak antara pantai ke pulau, bumi ke matahari? Gak mungkin dong kita mencari tahu dengan cara berenang terlebih dahulu baru kita langsung tahu jaraknya. Tidak mungkin. Atau mungkin tidak mungkin juga kita memakai meteran untuk menghitung jarak antara bumi dan matahari. Jadi kita bisa menggunakan trigonometri dalam bidang navigasi. Nah, aplikasi yang kedua yakni dalam bidang ilmu astronomi. Teman-teman semua perlu kita ketahui bahwa trigonometri sangat besar manfaatnya untuk ilmu astronomi. Mengapa? Karena ukuran benda-benda yang ada di langit seperti bintang, bumi, bulan, dan lain sebagainya tidak mungkin dihitung melalui penggaris, meteran, atau yang lain. Nah, pasti akan bermain menggunakan skala-skala dan sudut-sudut, sehingga nanti ukurannya bisa diestimasi secara akurat. Ilmu trigonometri yang digunakan dalam ilmu astronomi ini adalah sudut ganda, di mana kita dapat menghitung sudut yang tidak istimewa melalui pengukuran skala-skala dan sudut-sudut dalam trigonometri. Nah, yang ketiga adalah aplikasi trigonometri dalam teknik sipil. Nah, pasti kalian semua sudah tidak asing dengan kata insinyur, surveyor, arsitek. Lalu, apa sih tugas mereka itu? Di sini, konsep trigonometri itu sangat mempermudah tugas-tugas mereka. Seperti dalam teknik sipil, itu ada pembangunan gedung, jembatan, atau pengukuran tanah. Itu semua menggunakan trigonometri dalam teknik sipil. Nah, teman-teman semua, barusan kita telah mempelajari aplikasi trigonometri dalam berbagai bidang teknik secara umum. Nah, sekarang saya akan menjelaskan aplikasi trigonometri secara khusus dalam bidang teknik. Perhatikan penjelasan berikut ya teman-teman. Nah, yang pertama yakni ada aplikasi trigonometri digunakan dalam navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu pulau di titik tertentu yang ada di laut. Oke, coba kalian perhatikan gambar di samping ya. Di situ ada seorang yang ada di tepi pantai. Dia ingin mengukur jarak dari pantai tersebut ke pulau. Nah, saya ingin tanyakan, apakah harus mengukur dengan meteran? Ataukah harus berenang? Tidak mungkin. Dalam ini, konsep trigonometri dapat membantu seseorang untuk menentukan
jarak dari titik pantai ke suatu pulau. Untuk materi selanjutnya, aplikasi selanjutnya, next ya. Nah, selanjutnya ada trigonometri digunakan dalam mencari ketinggian menara dan pegunungan. Coba lihat gambar di samping. Kita tidak mungkin memanjat gunung untuk mengetahui jarak antara kita dengan puncak gunung tersebut. Iya kan? Karena itu kita menggunakan trigonometri. Kita juga tidak mungkin untuk mengetahui jarak antara kita yang di bawah dengan puncaknya menara tersebut. Kita tidak mungkin mengukur dengan meteran. Jadi kita menggunakan trigonometri. Oke ya, selanjutnya teman-teman, trigonometri digunakan dalam oceanografi, yakni dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk mengukur ketinggian gelombang air laut itu bisa menggunakan konsep dari ilmu trigonometri. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Misalnya, ada pohon yang sangat tinggi. Kita tidak mungkin mengukur pohon tersebut dengan cara memanjat. Jadi, kita menggunakan aplikasi trigonometri. Untuk aplikasi selanjutnya, kita next ya. Nah, untuk aplikasi trigonometri yang selanjutnya adalah digunakan dalam menemukan jarak antara benda-benda yang ada di angkasa. Misalkan kita ingin menghitung antara jarak matahari ke bumi atau bulan ke bintang, bulan ke matahari, dan lain sebagainya, kita dapat menggunakan konsep dari trigonometri karena sangat mempermudah astronot untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya, untuk aplikasi selanjutnya bisa langsung next. Oke, yang selanjutnya ada arsitek menggunakan trigonometri untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, permukaan tanah, dan banyak aspek lain, termasuk bayangan matahari dan sudut cahaya. Nah, teman-teman semua, barusan kita telah mempelajari tentang penggunaan aplikasi trigonometri secara umum dan khusus dalam bidang teknik. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke contoh kegunaan trigonometri dalam bidang teknik, kita mengulas sedikit tentang materi trigonometri. Yang pertama, untuk mengerjakan soal yang terkait dengan trigonometri, kita perlu mengingat materi terlebih dahulu di samping ini. Kita perhatikan ya, di situ terdapat segitiga siku-siku, di mana A, B, C. Kita sering mendengar kata sin, cos, tan, dan lain sebagainya. Cara menghitungnya gimana sih? Sin demi. Artinya untuk menghitung nilai sin alfa atau sin beta dan yang lain itu demi, yakni depan, sisi depan per sisi miring. Yang kedua, untuk mencari nilai cos alfa atau cos beta dan lain sebagainya, yakni dengan rumus cos alfa sama dengan samping. Artinya cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Dan yang terakhir untuk tan. Untuk mencari nilai tan alfa, kita pakai desa, yakni sisi depan dan sisi samping. Untuk materi selanjutnya akan next ya. Untuk di bawahnya ini, materi yang sama ini kalian bisa belajar sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke materi aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan sinus ada A kecil per sin A sama dengan B kecil per sin B sama dengan C kecil per sin C. Lalu yang kedua aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Lalu untuk mencari B kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Yang ketiga ada C kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AB cos C. Nah, yang selanjutnya kita mencari luas segitiga. Rumusnya adalah luas sama dengan setengah AB sin C. Yang kedua, luas sama dengan setengah AC sin B. Yang ketiga,
luas sama dengan setengah BC sin A. Sekian dari kami ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah! Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.